Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini, sesuai dengan yang direncanakan ya, kita semua akan mengadakan launching buku antologi yang dengan judul Ada Untukmu. Ya, sebenarnya ini merupakan untuk yang pertama kalinya ya, kita bersama-sama ada launching secara online, ya, karena juga untuk buku ini spesial ya, ada kata pengantar dari Mas Hermawan, selaku perwakilan dari ACT, yang mana juga dalam buku ini kita semua juga bersepakat ya untuk menulis tentang hal-hal yang ingin kita ungkapkan untuk rekan-rekan kita yang atau saudara kita di belahan Nusantara ini yang di awal tahun atau tahun-tahun sebelumnya juga banyak tertimpa bencana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dan juga para tamu undangan ya, di sini namanya baru Mbak Lucy ya, yang hadir, yang lain yang melalui saya terkonfirmasi, yang satu masih mengajar online, yang satu belum ada kabar ya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung menyusul. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita juga hanya punya 1 jam ya, bukan tidak mau berlama-lama karena terkait dengan situasi Ramadan ya, kita semua apalagi nih ibu-ibu harus mempersiapkan buka saum dan segala macamnya. Kita awali saja pertemuan ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk peraturan-peraturan di launching online ini, ya insya Allah nanti di sini ada beberapa host dan co-host yang akan mencoba untuk mengatur ya, perjalanan atau pelaksanaan selama launching online ini, termasuk juga nanti mempersilahkan siapa yang boleh untuk atau berbicara di forum ini, atau ya mohon maaf bila nanti host atau co-host juga mematikan secara langsung speaker Bapak Ibu sekalian ya, karena kalau misalkan dinilai mengganggu ya. Baik, yang berikutnya nanti sambil berjalan dipersilakan untuk peserta menuliskan nama dan asal di kolom chat ya, sebagai absensi kita di sore hari ini. Dan ya alhamdulillah dari para penulis di sini sudah ada Mbak Rere ya, selaku pemilik Zoom meeting, ruangan meeting. Terima kasih Mbak Rere di tengah kesibukannya telah bersedia untuk meluangkan waktu dan juga memberikan kesempatan untuk kita bertemu di Zoom meeting ini. Kemudian ada ya, kalau di Nubar ada MA kita yang luar biasa super duper keren ya, Mbak Emi. Terima kasih telah banyak memberikan kami ya pelajaran selama kami belajar menulis. Kemudian juga ada Mbak Dewi, ini psikolog handal kita. Salah. Ada Mbak Sarmina ya, Mbak Dina Rahmi, kemudian Mbak Gania, Mbak Ade Tauhid, dan juga Mbak Asri. Dan insya Allah tamu kehormatan kita ada Mas Hermawan ya dari ACT Lampung, yang pada saat penulisan buku ini ya dikontak oleh Mbak Emi untuk bisa memberikan kata sambutan di buku kita. Dan insya Allah akan segera diterbitkan dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, dan juga bagi merupakan salah satu ya bisa memperkaya hasanah sastra Indonesia. Dan terima kasih juga kepada Mbak Lucy ya yang telah bersedia hadir di forum ini. Mudah-mudahan nanti segera menyusul undangan yang lain yang telah bersedia untuk hadir melalui WA Group yang telah kita buat. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang agenda pertama kita ya, ada beberapa yang akan kita lakukan. Yang pertama ada sharing dari penulis ya,
Nanti pertama akan diberikan kesempatan kepada Mbak Emi Herlina, sekaligus perkenalan penulis sesuai dengan biodata yang telah dikirimkan ke Mbak Emi ya. Kemudian yang sesi kedua berikutnya ada sharing dari Mas Hermawan ya, selaku perwakilan dari ACT yang telah memberikan sambutan di buku antologi ini. Berikutnya ada sharing narasumber dari Mbak Asri Susilaningrum. Kemudian berikutnya sharing dari saya nggak perlu, saya udah jadi MC ya. Nanti kalau ada waktu sedikit-sedikit ngobrol. Dan sesi terakhir ya, tanya jawab audiens terkait dengan penulisan buku ini ataupun hal lain yang memang perlu didiskusikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang agenda berikutnya, saya persilakan kepada Mbak Emi untuk menyampaikan perkenalan, ya, menyapa kita semua, selaku yang Mbak Emi ini sesepuh kita di penulisan buku ini, juga penulisan buku yang lain. Untuk itu, waktu dan ruang dipersilakan kepada Mbak Emi. Ya baik, terima kasih Pak Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya buka PPT. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatannya buat teman-teman penulis. Kemudian tamu kita Mas Hermawan dari pihak ACT Lampung. Dan juga terima kasih pada tamu yang telah menyempatkan waktunya menghadiri acara launching via Zoom ini ya, ngabuburit online kita. Nah, pertama saya perkenalkan dulu biodata. Nama saya Emi Herlina, asli kelahiran dan tinggal di Bandar Lampung, ibu dari 2 anak, Sophia dan Faris. Saya bekerja di pegawai rumah sakit pusat rujukan di Provinsi Lampung, selain juga menjabat manajer area Sumatera di Nubar. Selain itu, saya juga anggota beberapa komunitas penulisan. Alhamdulillah sudah berkarya 8 buah buku solo, puluhan antologi. Antologi sudah tidak menghitung lagi ya, karena sudah jadi seperti hobi, semacam hobi gitu, menulis antologi. Nggak usah lama-lama yang tentang saya ya, saya buka ini aja tentang buku. Baik, ini dia peluncuran buku Aku Ada Untukmu. Penulis buku ini terdiri dari saya sendiri, Ma're, Rere Nida ya, terus Mbak Ainat, Dina Rahmi, Pak Deril Jet ini nama penanya Pak Jam ya. Kemudian Mbak Dewi Adikara, Mbak Asri, Mbak Ripka, Bu Sarmina, dan Bu Juniawati. Alhamdulillah sudah ada sebagian besar di acara ini, menghadiri acara launching ini ya.
Nah, jadi ini spesifikasi bukunya, Aku Ada Untukmu. Terbitan dari Wonderland Publisher. Kalau yang ini nama-nama penulisnya, dari atas itu Mbak Asri, yang di bawahnya foto Bu Sarmina, di sampingnya Bu Juniawati, kemudian di bawah Bu Sarmina itu ada Mbak Dewi Adikara, di sebelahnya Pak Jamjani, di sebelahnya lagi Mbak Ripka Imari, di bawah Mbak Dewi Adikara itu foto saya, di samping saya Mbak Rere, kemudian Mbak Gania, dan Bu Dina. Nah, kalau yang ini daftar isi buku ya. Bisa dilihat sendiri judul-judulnya. Insya Allah isinya luar biasa seperti judulnya. Ini untuk ringkasan cerita pada buku. Jadi konsep buku Aku Ada Untukmu ini adalah sekumpulan surat. Jadi ini memang menjadi ide saya pribadi sebagai penanggung jawab antologi ini ya. Saya mempunyai ide bagaimana sih kita mengungkapkan perasaan kita, jadi seolah-olah kita menulis surat untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian. Nah, saya bacakan untuk ringkasannya atau blurb-nya. Indonesia berduka. Belum juga usai pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia. Masih pula diwarnai berbagai musibah yang menimpa negeri ini. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gempa di Mamuju, hingga banjir di Kalimantan Selatan, serta masih banyak lagi. Seakan tak cukup segala ujian yang pasti diberikan kepada semua manusia yang bernapas. Sesungguhnya setiap manusia adalah saudara. Maka tuangkanlah empatimu dalam bentuk tulisan. Untuk itu buku ini terbit. Karena aku ada untukmu. Baik, selanjutnya kita saksikan videonya ya. Cek suaranya belum keluar, Mbak Emi. Mbak Emi.
Iya, baik. Langsung saja setelah ini sesinya Mas Hermawan. Cukup Pak ya? Ya, sudah cukup. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Emi atas pemaparannya. Dan berikutnya kalau mudah-mudahan tadi cukup jelas ya dari kita semua dan juga dari peserta yang lainnya. Berikutnya saya persilakan kepada Mas Hermawan untuk 10 menit ke depan memaparkan atau ya sharing ya. Dan juga tanggapan terhadap buku ini. Silakan Mas Hermawan. Ya. Waktu dan ruang dipersilakan. Terima kasih Mas Jam-Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk teman-teman ya, Mbak-mbak, Mas-mas. Mas-masnya satu ya Mas. Penulis buku Aku Ada Untukmu. Ini buku antologi yang luar biasa, yang jarang banget ada di Indonesia gitu kan. Kalau biasanya buku antologi itu biasanya tentang cinta murni, cinta romantisme, tentang cinta yang patah hati gitu kan. Nah, ini ada buku yang menceritakan atau merupakan ungkapan hati berupa surat tentang saudara-saudara kita ya. Surat untuk saudara-saudara kita, para penyintas bencana, para warga terdampak bencana di Indonesia. Dan ini makanya mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu ya Mbak Emi itu nge-WA gitu kan, nge-WhatsApp, Mas ini ada buku, insya Allah kita akan menerbitkan buku tentang bencana alam, tentang berupa surat-surat ungkapan hati untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Gimana kalau Mas berkenan untuk ngasih sepatah dua patah kata. Dan insya Allah yang aku tulis di kata pengantar itu merupakan ungkapan hati juga gitu Mas. Mas Jam-Jam, kemudian ada Mbak Rere, Mbak Aina, Mbak Dina, Mbak Dewi, Mbak Asri, Mbak Ripka, Mbak Sarmina ya, Sarmina, Mbak Juniawati, terutama Mbak Emi. Jadi itu sebenarnya ungkapan hati ketika November 2018, 1 bulan pasca bencana atau tsunami Palu Sigi dan Donggala, itu aku diperkenankan atau ada waktu untuk hadir di sana, untuk datang langsung di kota Palu Sigi dan Donggala melihat bencana seperti ini. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya Mbak Emi ya. Silakan Mbak. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Mbak Emi. Jadi buku Aku Ada Untukmu ini itu sebenarnya isinya itu sejalan dengan aksi-aksi kemanusiaan yang dijalankan oleh tim maupun relawan aksi cepat tanggap. Nah, di sini aksi kemanusiaan, ajak kebaikan untuk menunaikan kewajiban. Mungkin next Mbak. Lanjut. Ya. Menulis buku Aku Ada Untukmu maupun teman-teman yang hari ini ikut menyaksikan launching buku Aku Ada Untukmu ini. Jadi perkenalkan, namaku Hermawan Wahyu Saputra. Lahirnya di Lampung Tengah tahun 90. Jadi
kepala berapa ya kalau 80 ya? Ya, insya Allah masih muda. Insya Allah masih milenial gitu kan. Sama, Mas. Kemudian masih bisa lihat di Instagram hermawan.ws, dan alhamdulillah saat ini mudah banget ternyata. Ya apa ya, kita santai aja. Jadi alhamdulillah diberi amanah sebagai Head of Marketing di Aksi Cepat Tanggap Lampung. Ini masih transisi karena memang sebelumnya amanahnya di Markom atau Marketing Komunikasi. Atau kalau orang biasa nyebutnya itu admin sosmed gitu kan, admin sosmed, terus penulis berita gitu kan di Marketing Komunikasi. Jadi dari November 2017 sampai sekarang, insya Allah dan mudah-mudahan bertahan ya, terus bertahan di dunia sosial dan kemanusiaan, dunia yang sangat berbeda karena memang sebelumnya itu di dunianya itu profesional gitu kan, di perusahaan. Nah, kalau ini di lembaga kemanusiaan. Dan selama di ACT, alhamdulillah menginisiatori Jurnalis for Humanity atau JFH Lampung. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman jurnalis ini identik dengan berita-berita kriminal, kemudian berita ekonomi, berita politik atau berita yang lain. Nah, alhamdulillah sekarang ada 150 lebih wartawan yang setiap hari mau menaikkan berita-berita kemanusiaan di Provinsi Lampung seperti itu. Kalau teman-teman mungkin searching di Google dengan ACT Lampung, nanti akan muncul berapa halaman itu, banyak berita-berita tentang kegiatan teman-teman relawan maupun kegiatan mitra-mitra dari Aksi Cepat Tanggap Lampung. Dan untuk aksi kemanusiaan ini tahun 2018 itu ada bencana besar di Indonesia, ada tsunami Palu Sigi Donggala, kemudian tsunami Selat Sunda, itu alhamdulillah bisa ikut turun, meskipun kalau yang di Palu Sigi Donggala ini sebulan pasca tsunami baru bisa ke sana seperti itu. Tetapi kalau untuk di tsunami Selat Sunda itu ketika malam tsunami, siangnya itu sudah tiba di lokasi karena memang lokasinya dekat dan sekarang sudah ada tol ya di Lampung, jadi bisa merespon lebih cepat seperti itu. Kemudian kalau emergency respon yang lain itu banyak kejadian banjir di Lampung ada beberapa kali. Alhamdulillah Aksi Cepat Tanggap juga ikut merespon seperti itu. Dan next, Mbak. Lanjut. Ya, dan mungkin sedikit sharing bagaimana program-program dari Aksi Cepat Tanggap ini dijalankan. Oh ya, ini Aksi Cepat Tanggap Lampung hadir November 2017. Sekarang kantornya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 73E Paman Bener Lampung, dan visinya itu adalah menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global. Jadi ada 3 pilar yang kita pakai, yaitu ada kemanusiaan, ada kedermawanan, dan ada kerelawanan. Nah, selaras dengan buku Aku Ada Untukmu. Buku Aku Ada Untukmu ini sebenarnya kan mengupas tentang sisi-sisi humanisme, sisi-sisi kemanusiaan. Dan tentunya untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan, sosial dan kemanusiaan ini tidak lepas dari kontribusi teman-teman relawan atau kerelawanan dan teman-teman yang punya rezeki lebih atau yang punya harta benda seperti itu.
berupa kedermawanan. Jadi 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan. Di buku Aku Ada Untukmu juga mengupas tentang itu, bagaimana ada ketidakberdayaan dari penyintas bencana, warga terdampak bencana apapun, baik alam maupun non-alam. Kemudian di balik itu, maka itu harus cepat diselesaikan. Karena kan kalau untuk bencana itu ada 3 fase. Mungkin langsung ke materi ya Mas Jam-Jam ya, nggak apa-apa ya. Meskipun nggak ada di slide, karena tadi udah bilang sama Mbak Emi, Mbak, ini slide ini hanya untuk panduan aja. Jadi ada 3 fase. Yang pertama itu fase emergensi, di mana ketika bencana terjadi, kalau orang Jawa itu jeder gitu kan, bencana terjadi jeder, maka di situ masyarakat panik, masyarakat tak berdaya, mau makan nggak ada makanan, mau pakai baju nggak ada baju, mau berteduh rumahnya udah hancur semua. Maka disitulah peran dari seorang relawan dan peran dari orang yang dermawan, sahabat dermawan itu untuk memberi logistik, ya, memberi pendampingan. Pertama pasti logistik dulu, nggak mungkin nggak. Makannya dipenuhi dulu, kebutuhan sandang, kemudian tenda darurat dan lain-lain. Kemudian baru biasanya relawan itu akan mendampingi anak-anak yang ikut terdampak dengan dukungan psikososial seperti itu. Kemudian ada fase berikutnya, yaitu fase setelah emergensi itu biasanya recovery. Nah, recovery ini identik dengan bangun ya, membangun seperti itu. Karena tadi ketika fasilitas ibadah rusak, fasilitas sekolah rusak, rumah-rumah rusak, fasilitas umum rusak, maka itu yang harus dibangun. Nah, untuk membangun itu pasti butuh pasti butuh modal yang besar. Untuk itu ACT mempunyai kanal-kanal filantropi seperti website, kemudian sosial media, teman-teman relawan filantropi Indonesia, dan lain-lain, untuk ayo kita bersama-sama mengajak para dermawan membantu saudara-saudara kita yang bukan tadi, seperti itu. Kemudian setelah semua terbangun, nah ekonomi ini kan perlu digerakkan, seperti itu. Ekonomi perlu digerakkan, pasarnya udah kebangun, tapi di situ harus ada pembeli, harus ada pedagang, harus ada uang yang mengalir, yang berputar seperti itu. Nah, untuk itu fase pemulihan ekonomi ini juga perlu kita lakukan dengan mungkin ketika ada pasar kita kasih modal untuk penyintas bencananya supaya yang tadinya pedagang bisa berdagang, yang tadinya dia pembeli bisa membeli lagi. Kemudian di situ lapangan pekerjaan juga dibentuk, kerajinan, UMKM dan lain-lain. Jadi 3 fase ini itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Seperti di Palu Sigi Donggala, kemudian di tsunami Selat Sunda itu 1 tahun dulu masih kelihatan efek dari bencana itu. Mungkin lanjut Mbak Emi. Nah, dengan kebutuhan dari penyintas bencana yang banyak tadi, maka ACT mempunyai program yang terintegrasi, yaitu ada ACT sendiri, Aksi Cepat Tanggap, sebagai konsen menangani bencana. Kemudian ada Global Zakat, lembaga yang mengelola zakat dengan programnya seperti itu, diimplementasikan dengan program seperti ada Global Wakaf. Global Wakaf ini yang untuk menggerakkan ekonomi. Seperti tadi ketika ada penyintas bencana yang membutuhkan modal, maka dari Global Wakaf inilah yang memberi modal seperti itu. Kemudian kalau butuh peralatan yang sifat tidak habis pakai, dari Global Wakaf inilah yang membantu seperti itu. Tentunya dananya dari mana?
dananya dari masyarakat sahabat dermawan yang berzakat, menyalurkan wakaf tunai. Kemudian di sini ada global kurban. Kurban ini juga nanti implementasinya di daerah-daerah yang pasca terdampak bencana seperti itu. Dan di global kurban ini kita juga ada pemberdayaannya dengan global wakaf seperti itu. Jadi kita berdayakan peternak-peternak, kemudian ternaknya kita beli dari pekurban, nah dagingnya kita salurkan ke lokasi-lokasi pasca bencana. Jadi inilah yang dimaksud program terintegrasinya seperti itu. Lanjut Mbak Emi. Kemudian ini ada beberapa program, ya 6 dari 300 program lebih di aksi cepat tanggap. Ada Sahabat Guru Indonesia, Sahabat Dai, Beasiswa Tepian Negeri, Operasi Makan Gratis, Mobile Social Rescue yang membantu masyarakat yang sakit parah seperti itu. Kemudian ada operasi pangan berupa sembako dan lain-lain. Dan ini hanya 6 dari sekitar 300 lebih program yang ada di ACT yang kita jalankan. Seperti itu. Lanjut Mbak Emi. Kemudian kalau ini, kalau tadi menjangkau di Indonesia 34 provinsi, kalau ini kita ada juga program untuk luar negeri seperti itu. Baik SKDI, Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam, dan negara lain yang mayoritas penduduknya non-muslim juga kita ada seperti itu. Lanjut Mbak Emi. Dan ini salah satu program yang sekarang masih terus berjalan untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terdampak banjir, ya, banjir Flores. Kemudian kemarin ada gempa Malang. Dan saat ini yang masih berjalan, kita juga ber-ICT aksi cepat tanggap menyantuni dari keluarga KRI Nanggala yang kemarin tenggelam seperti itu. Lanjut Mbak. Nah ini foto ketika berangkat, ya, sebelum berangkat ke Palu Sigi Nanggala. Ini kami mengajak 5 wartawan atau jurnalis dari Lampung untuk melihat langsung kondisi di sana, melihat implementasi dari bantuan-bantuan masyarakat se-Indonesia bahkan dunia yang dititipkan melalui aksi cepat tanggap seperti itu. Lanjut Mbak. Dan di bulan Ramadan ini kami juga menghimpun zakat dengan mengajak masyarakat atau teman-teman kita semuanya untuk menjadi duta zakat ACT Lampung. Nanti kita akan buatkan landing page di namanya relawanfilantropi.id itu. Kemudian teman-teman menyebarkan posternya, posdiknya untuk ayo menunaikan kewajiban zakat melalui Global Zakat ACT Lampung. Lanjut Mbak. Ya ini toolsnya, tadi ada landing page, kemudian ada poster yang bisa dibantu sebar oleh teman-teman relawan. Lanjut Mbak. Dan ini rekening donasi ketika ada sahabat dermawan yang mau menyalurkan bantuannya untuk kemanusiaan maupun program sosial yang lain, itu bisa di BNI Syariah 7704 kali 525 atas nama aksi cepat di Mandiri 127 03 kali 7917428. Dan alhamdulillah di tahun ACT Lampung berdiri maupun sekarang 16 tahun ACT secara nasional bahkan dunia berdiri, kami dipercaya oleh masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan
Salah satunya adalah buku Aku Ada Untukmu ini. Jadi kemarin info dari Mbak Emi ya, sebagian keuntungan penjualan itu untuk kemanusiaan. Dan ini keren banget karena jarang sekali ada buku yang sebagian keuntungan penjualannya itu untuk donasi kemanusiaan. Dan ini sangat bagus, insya Allah nanti akan kita posting-posting di sosmed, kanal-kanal sosmednya Aksi Cepat Tanggap, dan nanti mungkin Mbak Emi bisa bantu buatkan rilis berita, Mbak. Nanti kita share ke 150 jurnalis kita, insya Allah ada yang mau menaikkan seperti itu, dan itu free seperti itu. Dan alhamdulillah di sore ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, bahkan tadi ada yang dari lintas negara ya Mbak Rere, dari Singapura, wah, luar biasa. Ada dari Pontianak ya Mbak, ya Mas ya. Ya, kalau nggak ada pandemi mungkin kita nggak bisa ketemu kayak gini Mas. Ya, nggak bisa ngobrol sama Mbak Rere yang dari Singapura, dari Pontianak, dari daerah lain. Ya, intinya gini, setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Waktu awal pandemi corona kemarin, juga 2 tahun yang lalu ya, itu juga mungkin stres gitu kan, pusing, waduh ada pandemi nggak bisa kemana-mana, kemudian gimana nih mau bikin event offline nggak bisa seperti itu. Nah tapi ternyata Allah ngasih jalan yang lain ya untuk tetap semua bisa berjalan normal di era new normal seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan ke teman-teman. Tetap semangat karena memang aku juga seorang penulis antologi gitu kan, tahun 2013, 2012 sampai 2014-an lah menulis antologi seperti itu. Tapi sekarang sepertinya udah off. Nah terakhir nulis untuk buku itu kemarin ketika Mbak Emi minta untuk kata pengantar seperti itu kan. Waduh, jadi nulis buku lagi gitu kan. Ya, seperti itu mungkin silahkan ada yang mau tanya, saya baca ya. Chatnya. Baik, terima kasih ya Mas Hermawan atas pemaparannya yang bernas ya. Dan itu juga bagi saya menyemangati kembali untuk lebih banyak terlibat di kerelawanan. Ya. Dulu masih di Bandung, jangan lepasnya ACT untuk bantu banjir-banjir di Balai Endah tuh, yang rutin tiap tahun Mas. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Ini, nanti bisa on lagi ya. Oh. Ya. Baik, terima kasih lagi Mas Hermawan. Kita langsung ke waktu kita lagi ya, menuju jam 5. Ya. Ada berapa pertanyaan dari chat? Mbak Rere mau dibacakan atau gimana, Mbak? Cuma satu itu, Bu Sarmina. Oh iya. Mungkin bisa bertanya langsung, mumpung orangnya di sini. Nanti saya juga mau tanya nih, ada satu pertanyaan yang saya orangnya kepo, jadi saya kepengen tahu. Wow. Ya mudah-mudahan bisa jawabnya ya Mbak. Ini ada Mbak Sarmina ya Mbak Sarmina. Ya. Semangat berkarya Mas. Apa Mas Hermawan ada keinginan untuk menuliskan kisah yang pernah disaksikan dan dialami selama menjalani tugas di ACT? Wow. Ini sebenarnya keinginan itu ada Mbak, ingin banget. Cuman karena mungkin kesibukan ya. Jadi kalau untuk menulis satu buku itu belum bisa. Nah, kemarin ketika diminta kata pengantar, maka itulah sebenarnya kisah yang aku alami ya dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Itulah kisah yang aku alami, aku padatkan menjadi mungkin berapa ya Mbak Emi? 300 kata kali ya. Ya, dua halaman ya mungkin. Nah, mungkin nanti teman-teman yang ada di sini yang ingin membaca bagaimana kisah yang disaksikan selama menjalani, bisa baca di buku Aku Ada Untukmu. Baik, Mas Hermawan. Semoga
nanti ada kesempatan ya sambil jalan menuliskan Siap, sedikit-sedikit. Nanti kalau mau dibukukan tinggal hubungi Mbak Emi, Pak. Wow, Masya Allah. Siap. Ya. Kemudian sebelum ada pertanyaan berikutnya, tadi selamat datang ya kepada Mbak Mary dan juga Kang Ajang ya dari Garut nih, ada hadir bersama kita. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ya. Dari Mbak Sarmina ya. Siap. Pertanyaan lagi nih. Apakah pada tahap recovery penyintas bencana membutuhkan bacaan khususnya anak-anak? Ini butuh banget karena sebenarnya nggak harus di fase recovery, tapi di fase emergency itu sudah bisa anak-anak itu kita kasih buku, kemudian kita ajak bercerita, mendongeng gitu kan. Jadi mungkin melingkar gitu kan anak-anaknya, kemudian kita bacakan, kita mendongeng, sehingga disitulah salah satu bentuk aktivitas dukungan psikososial itu, di mana membangkitkan semangat anak-anak berusaha supaya anak-anak ini sedikit lupa dengan apa yang dialami, karena kan di fase emergensi ini rasa trauma itu sangat luar biasa ya. Tadi sepertinya ada Mbak yang psikolog, Mbak Dewi ya Mbak ya. Mungkin nanti Mbak Dewi bisa ngasih kiat-kiat yang lebih dalam karena memang bidang keilmuannya seperti itu. Jadi fase emergensi ini ketika terjadi bencana, mungkin kalau hari pertama belum lah. Hari pertama masih semua panik gitu kan. Hari pertama, kedua, mungkin hari logistik udah turun, kemudian relawan sudah turun, untuk evakuasi korban sudah jalan. Nah, di situ anak-anak bisa diajak di satu tempat, di posko, kemudian diajak diskusi, diajak bercerita, diajak menyanyi mungkin ya, kemudian apa aja yang membuat anak-anak ini merasa bahagia. Apalagi kalau anak-anak ini terus menjadi yatim atau yatim piatu seperti itu. Pasti butuh sentuhan emosi untuk mereka. Ya, baik. Semoga cukup jelas ya Mbak Mina untuk sudah siap menawarkan diri nih Mbak Mina untuk jadi storyteller bila dibutuhkan. Masya Allah. Ada informasi ya. Mina di mana nih? Di Sukabumi ada gempa bumi 5,6 skala Richter. Mudah-mudahan tsunami lah, cukup dengan gempa bumi saja. Amin. Tapi dari BMKG ada peringatan bersiap siaga untuk gempa susulan ya Teh. Amin. Ya. Barusan pukul 6 juga Pak. Amin. Semoga kejadian yang barusan ya Mas Zam-Zam ya. 23 Pak. 5,6. Ya, cukup terasa pasti. Apalagi kalau di daerah pesisir. Ya, mudah-mudahan kita berdoa masyarakat yang tadi terasa gempa tidak ada korban jiwa ya. Yang paling penting itu dulu. Ya. Tidak ada korban jiwa gitu. Kalau kerusakan bangunan ya mungkin bisa saja terjadi ketika struktur bangunannya terlalu kuat seperti itu kan. Cuman yang paling penting tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka-luka. Mudah-mudahan. Nanti habis ini juga aku pantau juga di grup-grupnya emergensi ACT. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu kita secara normal itu tinggal 7 menit lagi ya. Tapi kita masih ada agenda sharing dari Mbak Asri. Sambil nanti jika terakhir ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang untuk Mas Hermawan pertanyaannya sementara cukup ya. Nanti kalau ada yang nyusul silakan. Nah, ini nanti bisa WA aja Mas. Ya. Ya, insya Allah nanti bisa berikutnya ya. Silakan. Mau lanjut Mbak Asri atau bagaimana? Waktu kita 7 menit atau disepakati lagi Pak? Mbak Rere? Manut saya Mbak Asri, apakah
Mbak Asri siap, Mbak Asri? Mbak Asri. Mana Mbak Asrinya? Kalau Mbak Asri Lagi sibuk. Halo. Mas, kedengeran Mbak nggak? Asrinya, Halo. Ya, nah, silakan Mbak Asri. Halo. Masuk nggak? silakan. Ada. Silakan Mbak. Waktunya 5 menit Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan, nama saya Asri. Untuk profil mana ya? Untuk profil kemarin sudah kirim ke Mbak Emi. Bisa langsung aja sharing Mbak sambil nunggu profilnya ditampilkan. Jadi saya mau sharing yang kemarin ya. Kemarin sempat kena banjir juga di Karawang. Itu pagi jam 9-an itu air sudah mulai naik. Jadi itu enggak hujan sih rintik-rintik semalam, pas malam itu deras, lumayan deras. Kemudian pas pagi-pagi itu udah enggak hujan, tapi di perumahan sebelah perumahan itu air udah sepinggang, jadi warganya udah pada ngungsi gitu. Terus sedangkan di tempat saya belum, jadi berdoa kan supaya nggak kesini gitu. Tapi ternyata sejam kemudian tiba-tiba air udah masuk aja ke sini. Nah, ini profil saya. Ya, cuman sedikit ya. Nama saya Asri, saya domisili tinggal di Karawang, lahirnya 21 April, saya ibu rumah tangga. Saya nulis baru sedikit, baru kurang lebih 35 buku antologi dari beberapa penerbit dan komunitas. Itu FB saya, email, dan IG-nya. Dah, itu aja dari saya. Belum banyak pengalaman nulis, baru juga nulis, baru sebentar, dari 2018 kira-kira. Gitu. Kemudian saya lanjut ke cerita tadi aja ya, ke sharing tentang pengalaman saya terkena banjir. Jadi saat kemarin tuh setelah air di depan perumahan naik sepinggang, nggak nyampe 1 jam air udah masuk ke tempat saya. Itu pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi nggak setengah jam udah mulai tinggi, tambah tinggi, udah berdoa aja, ya Allah ini mau nyampe tingginya mau nyampe semana, mudah-mudahan nggak tinggi banget gitu. Tapi udah pas zuhur udah ya udah gitulah, udah mulai pada panik, udah mengungsi sana sini. Barang-barang udah mulai dinaik-naikin gitu. Ternyata banjir kemarin itu bukan karena hujan, tapi karena luapan sungai Citarum, karena ada tanggul yang jebol gitu. Kalau hujan biasa alhamdulillah nggak sampai kayak gitu, karena di sini agak lebih tinggi dibanding dengan perumahan-perumahan lain. Karena luapan Citarum kemarin akhirnya udah tumpah semua airnya ke sini. Itu pertama kali ngerasain ngungsi, lampu mati, rencananya mau ngungsi, kita pengen ngungsi ke penginapan, tapi ternyata mau ke penginapan juga jalannya udah nggak bisa dilalui, udah air semua. Penginapan juga pada udah penuh, yang bisa ke sana udah penuh, mati lampu, sinyal nggak ada, keluar sebentar sinyal terus hilang lagi. Jadi kalau saya pertama kali ngerasain kebanjiran itu ada rasa takut, terus sama tetangga juga kita semua jadi kayak trauma gitu, kalau ada hujan langsung
ke depan ngeliatin hujan banjir nggak gitu. Tidur juga jadi khawatir. Tapi setelah dapat kabar kemarin Presiden juga ngeliatin perbaikan tanggul, udah itu juga udah dapat kabar kalau tanggul udah benar, terus ngelihat hujan setelah beberapa kali udah nggak banjir lagi, udah mulai tenang lagi gitu. Ya itu aja sih sharingnya, ngerasain banjir, ngerasain ngungsi, ngerasain takutnya, traumanya, benar-benar pertama kali ngerasain pengalaman yang tidak akan terlupakan. Ya cukup dari saya. Ya. Kalau ada yang ditanya. Baik, terima kasih hatur nuhun Mbak Asri atas share-nya. Ya tadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Asri Mariani. Apakah Ananda ada trauma? Saya jawab ya. Ya. Kalau saat banjir itu anak-anak malah pada seneng. Jadi sampai tetangga itu pada berenang, anak-anaknya pada main sepeda di banjir-banjiran itu. Anak saya juga di pengungsian malah kesenangan karena banyak teman-temannya di masjid. Kita ngungsi di masjid, malah main semalaman, main nggak mau tidur, main aja, lari sana lari sini gitu. Mungkin karena masih belum ngerti ya, masih 5 apa. Jadi dia masih senang gitu ketemu banyak teman di sana di tempat ngungsi. Ya mungkin biasa hari-hari Citarum nggak bisa dipakai renang kan Mbak, tiba-tiba ada depan rumah, anak gratis bagi anak-anak. Ya. Ya, semoga kejadian tidak terulang lagi lah ya di tahun berikutnya. Ya, pemerintah cepat tanggap. Kalau yang yang saya tulis di buku ini kan saya lebih kepada upaya pemerintah ya dalam mitigasi bencana. Jadi sekaligus sharing aja Pak Hermawan ya. Di buku ini memang saya lebih menyoroti kepada mitigasi bencana ya. Pemerintah itu bisa dibilang tidak terlalu memperhatikan itu, sehingga banyak kejadian yang setiap tahun memenuhi berita itu berulang-ulang kan. Kita bisa memprediksi kalau awal tahun itu pasti berita banjir di Jawa. Kalau di pertengahan bulan Juni, Juli, Agustus itu pasti beritanya kabut asap di Kalimantan dan Riau, Sumatera. Itu nggak jauh-jauh seperti itu kalau kita lihat perputarannya. Maka saya di buku ini juga menuliskan tentang hal tersebut ya, terutama perhatian ya kita semua juga pemerintah, karena memang kita ini sekarang ini kan banyak bukit yang sudah berubah fungsi, seharusnya tanami pepohonan, memang ditanami beton kan, sehingga proses atau fungsi menahan airnya itu sudah tidak ada. Ya, akhirnya ketika hujan datang, air meluncur deras ke pasang yang lebih rendah, ya banjir lah gitu kan. Padahal dulu kan ketika hutannya masih bagus, lereng-lerengnya masih ada pepohonan, ya itu bisa tertahan. Kalau saya sih kemarin seperti itu menuliskannya. Mungkin barangkali dari yang lain silakan, atau dari peserta yang hadir. Ya, tadi ada Mbak Ria, kemudian ada Mbak Lucy, kemudian ada Kang Ajang. Barangkali mau mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Hermawan atau pada para penulis. Nah, ini Kang Ajang nih, Assalamualaikum. sobat saya waktu SMA nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang Ajang. Ya, pertanyaan. Ya, saya dari Garut sebetulnya. Garut dulu kan tahun 2018 ya pernah kena bencana banjir bandang ya. Kami di sini emang sih jaraknya sekitar 4-5 kilo, jadi tidak ke tempat itu tidak merasakan langsung, tapi secara moral kami bahu-membahu membantu masyarakat yang terkena bencana. Tapi waktu itu tidak ingat untuk dibukukan gitu ya, ditulis dalam bentuk buku, karena tidak tergerak dan mungkin tidak ada pikiran untuk membuat sebuah buku tentang kejadian bencana di Kabupaten Garut waktu itu. Apakah kalau sekarang dibuat bukunya lambat atau gimana nih menurut kawan-kawan?
Nah, silakan Aja. Mbak Emi mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Kang Ajang nih. Iya, bagus banget itu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ya, saya kan seperti yang saya ungkap di topik pertama tadi, saya sebagai manajer area itu di perwakilan penerbit Rumedia. Tapi emang bukan yang menerbitkan buku ini ya. Jadi kalau yang menerbitkan buku ini kan Wonderland. Itu sama sebenarnya semuanya itu penerbit indie. Jadi saya alhamdulillah sejak berkecimpung di dunia literasi dari sejak 2017 itu saya sudah banyak mengenal tuh teman-teman penulis sendiri, bahkan ada yang sudah mempunyai penerbitan sendiri gitu, penerbitan indie. Jadi banyaklah insya Allah kotak. Jadi kalau mau diarahkan mau kemana, tanya-tanya tentang penerbitan ya boleh. Tapi kalau mau memulai dari hal termudah, itu saya sangat menyarankan Nubar. Itu karena kalau Nubar itu sama seperti ini, buku Aku Ada Untukmu itu satu buku ditulis beragam penulis dengan berbagai macam usia. Jadi kita jangan takut ini ya kalah sama mungkin yang lain, ada yang dari sekolah sudah mulai nulis gitu ya. Jangan merasa kecil hati. Setiap orang itu mempunyai masa kejayaannya sendiri gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Nah, silakan nanti pertanyaan lebih lanjut bisa di WA grup kalau untuk tentang penerbitan. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Ibu Emi atas jawabannya. Insya Allah kalau menulis tuh ya gimana? Kadang lagi mau tapi malas gitu pas mau mulai itu orang penyakitnya ya, penyakit menulis itu. Kalau dia mau, kayaknya mau sekali nulis tuh, tapi ketika mau nulis kadang ya agak malas gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya komunitas ini mudah-mudahan saya ingin sekali menulis karena sudah banyak rekan-rekan yang sudah mulai menerbitkan buku. Saya ingin sekali menulis dan memulainya. Mudah-mudahan dengan ada buku ini saya terpacu semangatnya untuk menulis, termasuk oleh Kang Jam-Jam nih, sahabat saya waktu SMA. Terima kasih sudah dimasukkan ke grup ini. Siap, Kang Ajang. Ya, terima kasih Kang Ajang atas pertanyaan dan paparannya. Insya Allah untuk kepenulisannya nanti bisa ditindaklanjuti juga ya di grup menulis alumni kita tuh, nanti digerakkan. Amin, amin, amin. Ya, ini waktu sudah pukul 17.07. Ada pertanyaan lain atau mau ada closing statement dari Mbak Emi? Atau Mbak Rere mau share itu. Ya? Mbak Rere. Mbak Rere. Oh ya, silakan Mbak Rere. Oke, saya share singkat aja. Assalamualaikum, nama saya Rere. Sekarang domisili saya di Singapura, udah 16 tahun di sini. Saya menulis buku ini mungkin nomor 1 ya, Mbak Emi, ngumpulin pertama kali karena kebetulan saya lumayan punya pengalaman agak traumatis sebenarnya. Karena waktu tsunami itu saya kehilangan sepupu saya yang paling dekat. Kehilangan sepupu saya, kehilangan anaknya juga, kehilangan saudara perempuannya juga gitu. Makanya di buku ini saya menuliskan itu semua. Mungkin bisa saya ini sedikit. Nah, tema dari tulisan ini adalah tentang surat. My dear Lila, hai, apa kabarmu hari ini, sahabat jiwaku? Ku tahu kau sedang dirundung. Semoga semua doa terbaikku melesat cepat ke sudut hatimu yang sedang sendu. Meski hanya mampu mendengar semua kabar darimu yang lewat di telingaku, sudah membuatku ikut merasakan. Jadi, pengalaman saya yang paling dekat itu dia udah seperti adik saya sendiri. Itu semua saya tuangkan di sini. Jadi ceritanya adalah tentang tsunami. Terus kebetulan juga saya punya sahabat di sini juga tertimpa
musibah gitu, ada yang sakit, ada yang ditinggal suami. Buat saya semua itu jadi inspirasi menulis di buku ini. Gitu. Jadi terima kasih juga buat Mas Hermawan sudah memberikan apa namanya kata pengantar gitu. Semoga udah baca semua tulisan kita ya Mas Hermawan. Saya sih udah nggak sabar pengen baca karena udah pastinya isinya semua sedih kayaknya gitu. Saya kalau mau ceritain aja baru baca monolog sedikit aja saya udah kepengen kebawa emosi gitu karena tsunami itu benar-benar meluluh lantakan sih. Waktu tsunami itu ya, saya lagi dalam perjalanan, jadi saya masih kerja di Jeddah sebagai pramugari. Waktu tsunami itu saya lagi ada di atas Sumatera. Itu nggak tahu kenapa, malam sebelumnya merinding. Malam sebelumnya saya masih berkomunikasi dengan sepupu saya itu, ya. Sepupu saya perempuan, dia baru melahirkan. Bayangin dia baru melahirkan, jadi dia masih keadaannya tuh lemah sekali waktu tsunami terjadi. Malamnya saya masih kontak sama dia pesen ini itu, saya bilang saya akan pergi ke Eropa segala macam gitu ya. Terus pas tsunami terjadi, saya lagi ada di atas Sumatera. Itu nggak tahu kenapa saya ngelihat ke bawah. Saya lihat ke bawah, ada orang tanya, ada jemaah haji. Jadi waktu itu saya bawa jemaah haji kan. Ada orang jemaah haji atau umroh saya lupa, dia tanya, "Mbak, ini kita ada di mana?" gitu ya. Terus saya bilang, "Oh, kita ada di atas Aceh, Pak." Itu betul-betul waktu tsunami terjadi. Begitu saya sampai di Jeddah, base saya di Jeddah. Begitu saya sampai di Jeddah, nggak lama kemudian ada sepupu saya juga yang kerja jadi pramugari. Dia nangis, telepon ke saya, karena kebetulan sepupu saya yang meninggal itu adalah kakak iparnya dia. Jadi dia menangis, datang kepada saya, dia bilang tsunami happen, everything bla 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 gitu segala macam. Saya masih nggak percaya waktu itu. Dan sepupu saya itu sampai hari ini masih hilang. Jadi kita nggak bisa ketemu jenazahnya di mana. Anaknya ketemu, kakak iparnya ketemu, anaknya kakak iparnya ketemu, semua keluarga ketemu, cuma sepupu saya aja yang masih hilang sampai hari ini. Jadi kami sebagai keluarga masih ada sedikit sekali harapan gitu, semoga dia kebawa kemana gitu. Karena ada beberapa cerita yang saya juga dengar, ada yang korban tsunami itu diketemukan beberapa tahun kemudian gitu. Dan bahkan salah satu ponakannya sepupu saya ini diketemukan setelah mungkin sebulan dia ada di bawah tanah. Anak perempuan ini dia ada di bawah tanah diketemukan gitu. Jadi semoga buku ini bisa membawa ibroh yang baik buat teman-teman yang lain, bisa membuat kita juga semakin bersyukur bahwa kita masih bisa sampai hari ini masih bisa bernafas, masih bisa menikmati dunia gitu ya. Terus salam saya juga untuk seluruh relawan ACT. Terima kasih karena sudah banyak membantu di bencana selama ini. Salam saya juga buat teman-teman Mas Hermawan yang mungkin hari ini sedang lari ke sana kemari menolong teman-teman yang sedang tertimpa musibah. Begitu saja dari saya. Terima kasih waktunya Pak Zamzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Re, dan ya, saya insya Allah juga rekan-rekan lain cukup merasa simpati, berempati atas yang menimpa. Semoga yang menjadi korban mendapatkan terbaik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tadi belum ketemukan sampai dengan hari ini ya semoga segera ada kabar, dan semoga kondisinya terbaik ya. Karena beberapa waktu lalu kan ada berita ya yang Brimob disangka sudah jadi korban tsunami Aceh, ternyata masih ketemu di Lampung ya. Ya itu makanya kita jadi punya sedikit harapan ya. Semoga siapa tahu anak itu ada gitu. Ya, semoga bagi di Barbar ini kita berdoa ya semoga Allah mendengar dan mengabulkan. Terima kasih Mbak Rere. Kita baru kedatangan juga Mbak Rea ya. Mbak Rea dari Wonderland Mbak Emi. Ya. Silakan, ada satu pertanyaan atau ada
Mbak Rea, barangkali mau menyampaikan 1-2 kata sambutan di kesempatan sore hari ini. Mbak Rea, atau cukup ya? Mbak Emi, ada Mungkin yang mau bertanya langsung atau mau berbagi, kita masih mungkin punya 10 menitan, 15 menitan lagi, Pak Zamzam. Masih maksimal sampai 17.30 ya. enggak, silakan kalau ada yang mau berbagi. Oh, temannya Mas Zamzam tadi, ayo semangat nulis karena saya juga baru nulis itu mungkin tahun berapa ya? Mungkin tahun lalu ya dengan Mbak Emi itu juga saya nulis kepaksa karena harus gantiin teman saya yang harusnya nulis, dia nggak bisa nulis, jadi saya kepaksa nulis. Jadi dan setelah itu ternyata nyandu, saya udah berapa puluh antologi saya udah lose count, saya udah nggak kehitung lagi gitu. Jadi semangat buat temannya Pak Zamzam, pasti bisa nulis. Ya, kalau ya Kang Ajang dari semangati dari Singapura, Kang Ajang. Nah, Mbak Rere itu yang pertama terpaksa itu langsung jadi ini ya, tulisan terbaik ya. Ya, alhamdulillah unbelievable juga. Kan yang Luar biasa ya. belum punya bekal sama sekali, nulis sekedar nulis karena harus gantiin temen, ya udah, ya alhamdulillah lah. Mbak Emi sih yang ini. Ya. Iya, alhamdulillah Mbak Rere. dari penulis Aku Ada Untukmu Kang ini Janjang. banyak yang dapat Ya. piala terbaik. Kayaknya nulisnya harus dipaksa ya. Ya, memang harus dipaksa Kang Ajang. Semua itu kalau the power of kepepet pasti gampang jadinya. Gitu ya. Saya tuh kayaknya belum ada yang maksa gitu. Harus dipaksa juga ini. Ya, nanti dibantu dipaksa Kang Ajang. Iya, siap. Ayo, Pak Biar Jam. lancar juga nanti nyusun disertasi doktornya kan. Pak Jam yang maksa ini. Siap. Silakan Apalagi Mbak Rea. seperti saya kan ini ya PNS ya. PNS itu harus buat karya tulis sebetulnya. Kalau mau naik pangkat golongan 4B, 4A ke 4B itu harus punya karya tulis. Jadi ya mau tidak mau sih harus nulis sebetulnya. Cuma gitu kadang malasnya itu ya. Ya kalau saat saya kalau untuk yang guru kan bisa tentang pendidikan Kang Ajang. Kemudian untuk kalau misalnya mau dibuat di koran kan di Bandung itu atau di Jawa Barat ada Pikiran Rakyat ya yang masih punya kolom forum guru ya. Nah, itu bisa dioptimalkan itu. Iya, ada forum guru. mungkin sedikit berbagi. Saya nulis apa yang saya alami gitu. Saya tuh kayak kalau kata orang mungkin naked writer. Jadi saya tulis apa yang saya alami karena itu lebih gampang buat masuk. Terus sampai sekarang ini saya masih jadi kontributor di websitenya. Saya lulusan UGM Jogja. Jadi sampai hari ini saya masih jadi kontributor di website resminya UGM. Jadi apa-apa aja saya suka bikin webinar juga gitu. Jadi dari webinar itu saya tulis liputan. Jadi seperti itu akan membuat kita terlatih terus dan berlatih terus gitu. Mungkin buat Pak Ajang Teddy. Iya. Terima kasih Mbak Rere. Sama-sama. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi dari yang lain atau Mbak Rea sudah bisa bergabung untuk memberikan 1, 2, 3 kata? Oh ya, siap. Mbak Rea ikut menyimak saja. Terima kasih Mbak Rea. Kalau tidak ada, bagaimana Mbak Emi, Mbak Rere, kita cukupkan atau tutup aja ya? Tutup aja mungkin terakhir dari Mas Hermawan dengan Mbak Emi. Ya, silakan ada closing statement dari Mbak Emi dan Mas Hermawan.
Masing-masing 2 menit, silakan. Ya, terima kasih buat Mas Zamzam, Mbak Rere, dan teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan bahwa ketika terjadi bencana alam itu tadi ketidakberdayaan, kemudian kepanikan, itu yang biasanya hadir pertama kali ya. Nah, untuk itu kita mengajak kepada semua masyarakat untuk memberi support dalam bentuk dukungan. Biasanya pertama kali bisa dilakukan adalah doa, kemudian dukungan melalui sosial media, dan dukungan berupa logistik tadi, karena memang ketika terjadi bencana maka banyak hal yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Kemudian benar tadi kata Mas Zamzam, mitigasi bencana ya. Di ACT pun juga ada program mitigasi bencana seperti memberi edukasi kepada anak-anak di sekolah seperti itu. Bagaimana ketika terjadi bencana maka harus larinya kemana, harus seperti apa, bertindak, bersikap. Dan itu mungkin kalau di negara-negara lain yang mungkin Mbak Re ya, di Singapura mungkin mitigasi bencana itu udah paten banget lah, udah top. Semua anak, semua orang itu udah tahu seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia masih perlu edukasi lagi seperti itu. Nah, untuk itu kita semua yang ada di forum ini bisa menjadi seorang relawan yang mengedukasi entah di mana saja, seperti berdakwah gitu kan. Berdakwah itu kan bisa dengan apa saja, bisa dengan cara apa aja, kapan saja. Seperti forum ini pun sebenarnya kan salah satu bentuk dakwah gitu kan. Dakwah untuk bagaimana kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu. Terima kasih Mas Zamzam. Terima kasih Mas Hermawan atas closing statement-nya. Terakhir mungkin dari Mbak Emi selaku koordinator kami semua. Silakan Mbak Emi. Ya, mungkin sedikit saja yang mengingat waktu. Bentar lagi mau persiapan. Seperti yang menyambung apa yang disampaikan Mas Hermawan tadi, bahwa salah satu cara berdakwah, kita bisa berdakwah melalui apa saja. Salah satunya adalah dengan tulisan. Kalau istilahnya, kalau pahlawan itu ya mempunyai senjata, maka senjata para penulis adalah melalui tulisan, melalui karyanya. Maka tulislah yang baik-baik. Apalagi kita tidak tahu kemana tulisan itu akan membawa kemana tulisan kita itu akan terbawa kemana gitu. Ya akan dibaca oleh siapa, kita tidak pernah bisa memprediksikan. Terutama dalam penulisan buku antologi ya. Antologi yang terdiri dari berbagai macam penulis. Jadi mungkin dari saya yang di Bandar Lampung, ada Mbak Rere di Singapura gitu. Ada Pak Jam di Kalimantan, kemudian ada yang di Semarang, ada yang di mana saja, masing-masing mempromosikan bukunya, dan kita tidak bisa memprediksi siapa yang akan membaca buku kita. Maka tulislah selalu yang baik-baik. Itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua yang sudah menyempatkan waktunya menghadiri acara ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Emi atas closing statement-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian, nampaknya waktu kita juga sudah pukul 17.23 ya. Jadi harus juga bersiap-siap untuk berbuka. Terutama ibu-ibu kan harus mempersiapkan untuk keluarga. Ya, berikutnya sesuai dengan agenda atau rundown kegiatan kita berfoto bersama ya, berfoto secara online. Mbak Rere bisa diaturkan untuk tampilan seluruh, minta tolong Mbak untuk seluruh wajah ditampilkan. Boleh di-on semua videonya teman-teman? Kita mau bersama, biar nanti terkenal barengan.
Ya, videonya tolong di on-kan semua ya. Oke, Mbak Ria Fauzi, Terea, mau berfotokah kita? Oke, sebentar, saya stop recordingnya sebentar. Oke, oke ya, siap. 1, 2, smile. Oke, lagi. 1, 2. Sip. Mau lagi? Kurang? Lagi kah? Nah, ini masih ada yang belum ini Hasan. Nah, ini baru Mas Hadid baru masuk, baru ada fotonya. Ya, apa kabar? Tuh, disuruh diem anaknya. Silakan Mbak Rere, di foto lagi Mbak Rere. Satu lagi ya. Ya. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Nanti saya bagi di grup. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas keluangan waktu yang diberikan. Semoga pertemuan kita ya sore hari ini untuk launching buku dan sharing. Mohon maaf, rumah saya ini tepat di atas pelintasan pesawat yang mau mendarat. Jadi agak gangguan. Sekali lagi terima kasih. Semoga dengan tadi ya masukan dari Pak Hermawan, dari juga yang lainnya, semoga memberikan semangat kita untuk bisa menulis, terutama juga memperhatikan ya kepenulisan mengenai kebencanaan juga semoga di kesempatan berikutnya ada kesempatan lagi untuk bisa lebih menumpahkan perasaan kita lewat tulisan. Sekali lagi saya terima kasih. Dan untuk berikutnya ya grup WA yang sudah dibuat itu masih bisa dilanjutkan untuk beberapa hari ke depan. Mungkin sampai tanggal 30 Mbak Emi ya, sampai PO untuk bukunya ditutup ya. Salah. Nah, para penulis sambil terus berpromosi, semoga banyak yang bisa membeli buku karya kita, yang mana insya Allah seluruh keuntungan penulisan akan diserahkan kepada ACT ya. Semoga bisa bermanfaat meskipun sedikit ya Mas Hermawan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Nah, semoga sekali lagi bermanfaat atas kita dan selamat berbuka puasa untuk semuanya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Semoga nanti Mbak Emi bisa memperwakiliskan kembali ya bila ada launching buku yang lain. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari saya selama membawakan acara sore hari ini. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima Ajam. kasih. Ya, berpuasa. Saya juga izin live ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Rere atas lapaknya.